wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pelaksanaan pembelajaran dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10 pada modul pasar modal dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Modul ini memiliki tantangan tersendiri khususnya terkait pelaksanaan pembelajaran secara kontekstual. Karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, dalam waktu dekat kita belum mungkin untuk melakukan kunjungan ke kantor Bursa Efek Indonesia dan juga ke kantor Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, kita masih tetap bisa melaksanakan pembelajaran tentang modul pasar modal dan OJK ini dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, menggunakan media yang ada seperti PowerPoint, video, dan juga buku teks, serta berbagai artikel tentang pasar modal dan OJK. Setelah itu, murid diminta untuk menggambarkan pemahamannya terkait pasar modal dan OJK setelah mengamati video, buku teks, artikel, dan juga PowerPoint ke dalam lembar kerja secara individu. Selanjutnya, ide lembar kerja secara individu tersebut digabungkan dalam kelompok membentuk suatu ide besar yang dituliskan dan digambarkan dalam kertas plano. Kertas plano yang berisi ide besar gabungan dari ide masing-masing anggota kelompok, setelah itu dikreasikan menurut kreasi kelompoknya, dan setelah itu ditempel di depan kelas untuk memudahkan para murid melakukan proses belanja ide. Selanjutnya, murid-murid secara bergantian melakukan proses belanja ide, mengamati masing-masing ide dari kelompok lain. Setelah itu menuliskan ide besar yang diambil dari kelompok lain ke dalam kertas not. Ide yang ditulis dalam kertas not bisa merupakan pertanyaan dan bisa berupa umpan balik. Masing-masing kelompok kembali mengamati hasil karyanya, ide yang sudah ditempel di depan, dan melihat umpan balik yang disampaikan oleh kelompok lain. Selanjutnya melakukan refleksi dari hasil umpan balik yang diberikan oleh kelompok lain. Dan apabila umpan balik yang diberikan kelompok lain berupa pertanyaan, maka kelompok itu akan berusaha menjawab dan melakukan tanya jawab. Oh ya, proses pelaksanaan pembelajaran dengan metode belanja ide ini bertujuan untuk mengakomodasi seluruh gaya belajar dan minat belajar murid, atau biasa disebut dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Media pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran, buku teks, dan beberapa artikel itu untuk memfasilitasi gaya belajar murid visual dan auditori. Sedangkan proses belanja ide itu untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar kinestetik. Murid dengan kompetensi public speaking bisa difasilitasi dengan presentasi, sedangkan murid yang memiliki kompetensi menggambar, melukis, dan juga berpikir kritis bisa difasilitasi dengan menggambarkan penggabungan ide dan juga mendesain peta konsep di dalam kertas plano. Melalui berbagai macam aktivitas ini diharapkan pembelajaran ini bisa menyenangkan dan berpihak atau berpusat pada murid. Yang sedikit menarik ketika satu kelompok mendapatkan umpan balik dari kelompok lain yang itu ternyata keluar dari topik atau materi pasar modal dan OJK. Umpan balik yang diberikan oleh kelompok lainnya adalah mengomentari tentang desain yang terlalu berwarna menurut kelompok lain itu menunjukkan atau seperti lambang L BT. Nah, ini kelompok sedang mempertahankan pendapatnya terkait alasan dia menggunakan desain yang penuh dengan warna tersebut.
Bapak Ibu guru hebat, proses terakhir adalah proses pengambilan kesimpulan dan juga refleksi. Inilah hasil karya murid-murid tentang penggambaran ide-ide terkait pasar modal dan OJK yang dimulai dari penggalian ide secara individu, terus kemudian digabungkan bersama kelompok, dan setelah itu mendapatkan tambahan dari kelompok lain, dan diharapkan melalui proses pembelajaran belanja ide tersebut, pemahaman murid terkait pasar modal dan OJK menjadi lebih kompleks dan lebih detail, meskipun belum ada kesempatan untuk berkunjung langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu guru hebat, demikian praktek baik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.